Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini dengan saya Hanif Fahmi LCMA dalam rangka melanjutkan kajian digital kita, kajian ilmu hadis ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis gharib ya. Apa itu hadis gharib? Beberapa contoh-contohnya, kemudian hukumnya, apakah diterima atau tidak. Kita telah membahas itu, maka pada saat ini, kali ini kita akan membahas hadis marfu'. Jadi, ketika kita membahas sebelumnya hadis gharib, ya, sebelumnya lagi itu hadis aziz, sebelumnya itu hadis masyhur, sebelumnya lagi itu hadis mutawatir. Ini 4 istilah, ini berkaitan dengan pembagian hadis dari segi jumlah periwayatnya. Banyak sedikitnya. Jadi itu kita sudah selesai. Kita sekarang masuk ke pembagian lain. Ya, dari sisi lain. Dari sisi apa? Dari sisi idhofahnya, yaitu dia disandarkan ke siapa hadis itu. Nah, hadis ini disandarkan ke siapa? Ketika disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Ya, jadi ini masalahnya istilah aja. Nah, tapi kan makna dari setiap istilah itu ada. Ya, istilah-istilah ini perlu diungkapkan oleh para ulama untuk menyeragamkan. Jadi nggak panjang nyebutinnya. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita punya istilah masing-masing. Begitu ya dalam setiap bidang keilmuan. Ilmu-ilmu agama yang lain seperti itu juga. Ilmu Islam yang lain seperti itu. Bahkan ilmu-ilmu umum, kedokteran, ya, apapun engineering dan seterusnya. Jadi hadis marfu'. Jadi dari segi disandarkan ke siapa itu hadis. Ya, siapa yang mengucapkannya. Atau bersumber dari siapa perbuatan tersebut, maka terbagi kepada 3 juga. Sama halnya dengan pembagian hadis ahad sebelumnya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Begitu juga dari hal ini. Ya, dari segi sumbernya terbagi 3 bagian juga. Yang pertama marfu', yang kedua mauquf, yang ketiga maqtu'. Nah, ini marfu'. Ya, secara bahasa marfu' itu, kalau orang Arab ngomong marfu', ya, artinya diangkat. Karena rafa'a yarfa'u itu mengangkat. Ya, seseorang marfu' berarti dia tinggi. Ya, tinggi kedudukannya. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu. Diangkat berapa darajat? Darajat. Banyak. Allah nggak batasin. Nah, itu yarfa', Allah angkat, marfu' diangkat. Begitu juga ini hadis, itu kan secara bahasa, ya, secara bahasa etimologi. Nah, adapun secara istilah ulama yang sudah disepakatin oleh ulama, minimal mayoritas. Ya, minimal mayoritas ulama yang memang sudah menjadi makna stabil untuk istilah ini adalah hadis yang mana disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan beliau, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Nabi nggak ngomong, Nabi diam aja, tapi Nabi nggak mengingkarin. Itu kan ketetapan namanya, atau takrir. Begitu juga termasuk sifat Nabi, termasuk juga akhlak beliau. Ini tentunya menurut versi ahli hadis. Ya. Ada nanti mungkin yang dari ulama lain kalangan ahli usul fikih. Ulama fikih menganggap ya nggak, sifat Nabi nggak masuk. Yaitu ya, sah-sah saja. Kita sekarang berbicara tentang istilah-istilah ini perspektif ulama hadis, ya, ulama sunnah. Jadi itu dia. Ketika disandarkan kepada Nabi, ketika Nabi mengucapkan Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahli Al-Quran. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Dia menjadi ahlul Quran atau sahibul Quran, ahlullah wa khassatuh. Bahkan di hadis lain Rasulullah umpamakan mereka-mereka itu yang akrab dengan Al-Quran umpama keluarganya Allah.
Ya, orang-orang khususnya Allah. Kalau ada ruangan biasa, ya, ada ruangan VIP. Ya, ada VVIP. Jadi khossatu ahlul Quran. Itu kan hadis, perkataan Nabi. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha banyak menceritakan sifat-sifat Nabi atau perbuatan-perbuatan Nabi di rumahnya. Kana fi mihnati ahli, kata Aisyah. Gimana sih Rasulullah di dalam rumahnya? Ya, Rasulullah itu di dalam rumahnya, ya namanya Rasulullah memang pemimpin umat Islam, pemimpin dunia di masanya, qadhinya, ya, muftinya, ahli fatwanya, ulama semua perfect. Tapi kana fi, kalau di rumah beliau ngerjain kerjaan rumah layaknya seharusnya, idealnya para kepala rumah tangga lainnya. Itu kan hadis, ya, hadis Rasulullah. Padahal omongan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau mensifatin bagaimana sifat Rasulullah di rumahnya. Gerak-gerik beliau, akhlaknya. Ketika Anas menyatakan, ketika beliau umur 10 tahun, sudah diutus oleh emaknya, oleh ibunya. Udah, kamu jadi asistennya Rasulullah aja, kata ibunya Anas bin Malik. Ya. Maka kata Anas bin Malik, apa? Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya khidmat jadi asisten rumah tangganya, atau asisten umum ya. Bukan rumah tangga aja, Rasulullah SAW selama 10 tahun. Mulai beliau umur 10 tahun, selama 10 tahun jadi asistennya Nabi. Fama qala li syai'an lam af'alhu lima lam taf'alhu. Ya kan? Beliau nggak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa nggak kamu lakukan? Artinya beliau menceritakan gimana akhlaknya Rasulullah SAW ketika pengalaman Anas 10 tahun bersama Rasulullah. Ya, jarang komplain. Ya, kalau komplain dengan cara yang hikmah, halus, sehingga dia nggak pernah tersinggung. Nah, lima fa'al tahu. Kalau salah, ada yang keliru. Kenapa kayak gini? Nah, nggak pernah, kata Anas. Nah, itu hadis. Jadi itu hadis marfu'. Kenapa marfu'? Karena yang diceritakan adalah Rasulullah. Karena ini diceritakan perbuatan Rasulullah. Yang diceritakan akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Karena yang berbicara Rasulullah. Ya, ketika seorang sahabat mengatakan masalah, kalau sekarang itu KB ya. Dulu ada namanya azl. Kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami melakukan proses ini hubungan suami istri. Mengeluarkan apa yang jadi nanti jadi spermanya itu dikeluar, biar nggak jadi dikeluarin di luar. Ya kan? Al-Qur'an turun. Nggak ada teguran, nggak ditegur. Kenapa kalian melakukan itu? Nah, ini hadis. Ya. Kenapa disebut hadis? Karena Nabi tahu. Nabi itu kadang-kadang beliau nggak melihat, ada informasi dari yang lain, dari Jibril atau dari Al-Quran ketahuan. Nggak ada. Itu hadis tapi takrir. Ya, Nabi nggak ngelarang dan Nabi nggak nyuruh juga. Ya, banyak ulama sekarang menyamakan itu dengan atau menjadikan itu argum atau dalil diperbolehkannya KB, ya, keluarga berencana. Nah, apapun itu, bermacam pendapat di situ kita tidak membahas di sini. Tapi itu contoh-contoh hadis itu tadi. Belum lagi akhlaknya Rasulullah. Nah, itu hadis marfu'. Nah, jadi itu hadis marfu'. Tujuannya apa? Agar kita membedakan antara hadis marfu' dengan yang bukan marfu'. Karena hadis marfu' itu adalah hadis Nabi, yang berasal dari Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan seterusnya, tidak tercampur dengan hadis yang bukan hadis Nabi, yaitu hadis mauquf, maqtu', sebagaimana yang akan kita bahas berikutnya. Jadi kalau kita sudah mengenal ini kan, jadi jelas cara berpikir kita. Jadi ada klasifikasi hadis itu dari segi sumbernya, ya, itulah hadis marfu'. Ketika bertentangan, ya, antara ketiga jenis hadis ini, yang mana kita dahulukan? Tentunya hadis marfu'. Kenapa? Karena berasal dari Nabi. Tentunya hadis marfu', kalau dia sahih, lebih kuat daripada hadis yang bukan berasal dari Nabi. Nah, hukumnya gimana? Ya sudah jelas, tergantung. Ya, hadis marfu' bisa sahih, tergantung kualitas sanadnya. Terpenuhi tidak syarat-syarat sahihnya. Kita akan membahas hadis sahih pada beberapa pertemuan ke depan. Meskipun dia marfu', tapi dia dhaif. Itulah yang disebut hadis dhaif meskipun marfu'. Bisa saja kan orang membuat hadis, ya, mengarang-arang hadis, mengklaim bahwasanya ini dari Nabi, tapi bukan dari Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, tergantung bagaimana kualitas sanadnya atau kualitas matannya. Nah, itu harus diteliti sehingga meskipun dia marfu' bukan artinya dia tidak dikaji, tidak diteliti, tetap diteliti ya. Hasil penelitiannya akan menentukan kualitas hadisnya sehingga bisa diamalkan atau tidak, bisa dijadikan argumen atau dalil atau tidak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.